Surprise! Merayakan hari spesial bareng orang yang kita sayang emang selalu menyenangkan ya bos. Apalagi kalau kue yang diberikan anti mainstream seperti ini nih. Kenalin bos, namanya entremet. Gak cuma unik, kue yang satu ini juga bisa kalian kasum sendiri loh. Caranya juga mudah, kalian tinggal scan barcode-nya, terus nanti bakal ada tuh tata cara gimana sih ngehias kue entremet ini. Mudah kan? Dan pastinya bakal menyenangkan banget, bisa sambil ngisi kegabutan kalian di rumah. Nah, jadi ini adalah usaha gua. Jadi ini adalah entremet atau kue yang terkenal banget di Prancis. Karena di Indonesia belum banyak yang bikin, jadi gua coba untuk bikin usaha ini dan usaha ini cuan banget. Bermula dari hobi baking, akhirnya di tahun 2017, Flo, sapaan akrab wanita usia 25 tahun ini memberanikan diri untuk mulai menjual kue asal Prancis di Indonesia. Berbekal pengalaman kuliah dan kerja di Malaysia selama kurang lebih 3 tahun, ia memilih entremet karena masih belum banyak pesaingnya. Entremet sendiri adalah cake yang berbasis mousse dan memiliki beberapa lapisan di bagian tengahnya, seperti sponge cake atau kue bolu. Ada beberapa teknik untuk menghias entremet, tapi Flo lebih memilih mirror glaze karena lebih familiar di Indonesia. Ini tuh sebenarnya udah terkenal itu dari Prancis, dari zaman dulu lah. Si mirror glaze ini ya udah terkenal dari dulu. Cuman aku di sini mau kasih twist sedikit, jadi kayak dibikin banyak warna-warni. Jadi kayak kesannya tuh lebih fun, lebih cheerful, lebih spesial lah, lebih bertema. Di situ sih targetnya, jadi kayak biar orang tuh kalau kue bolu biasa kan bosen ya. Kalau kue mirror glaze ini warna-warni, jadi nggak cuma anak-anak kecil doang yang suka, orang-orang dewasa juga bisa suka. Setelah melihat beberapa referensi di YouTube, akhirnya ia menjatuhkan pilihan sama mirror glaze yang dia buat lebih eye-catching. Tapi untuk basic kuenya juga sudah disesuaikan dengan lidah kita ya bos. Sehingga nggak cuma menarik dari sisi tampilan, tapi rasa kuenya juga enak pol. Meskipun kue ini sangat terkenal di negara asalnya, bukan berarti Flo dengan mudah dapat menjualnya loh. Ia merasa kesulitan karena kue ini masih asing buat masyarakat Indonesia. Sulitnya tuh karena ini kan cake bener-bener sama sekali nggak ada di Indonesia pada awalnya. Kayak orang nggak ngerti, orang sini tuh taunya apa sih, lapis Surabaya, bolu, vanila, pandan gitu kan. Jadi setiap kali ngepost kue ini tuh orang nanya ini tuh apa, puding, agar-agar gitu kan. Karena mengkilatnya kan kayak agar puding. Jadi yang bagian sulitnya itu adalah menjelaskan sebenarnya kue ini tuh apa. Meskipun sulit, tapi tetap aja tuh Flo nggak patah semangat. Ia terus menyebarkan virus-virus mirror glaze cake ke masyarakat luas dan terus memberikan edukasi mengenai kue tersebut. Gak cuma melalui social media, ia juga mulai memperkenalkan kuenya ke keluarga dan sahabat terdekatnya. Harapannya supaya lebih banyak orang yang tahu dan merasakan kue ini ya bos. Meskipun jadul, tapi promosi mouth to mouth itu masih ampuh untuk nge-grab target market kita. Dan gongnya di tahun 2018 ketika banyak jasa beriklan di social media, akhirnya Flo mulai coba mengiklankan produknya itu. Cara ini bisa dibilang berhasil ya bos, orderan demi orderan mulai berdatangan. Bahkan pernah suatu hari Flo dan tim sampai nggak sanggup nampung orderannya tuh. Ya bisa dibilang buah manis hasil usahanya Flo terbayar lunas. Tapi yang namanya usaha, masalah pasti ada ya bos. Setelah jualan si mirror glaze cake ini kan mulai melonjak nih, kayak demand-nya atau permintaannya mulai tinggi. Sedangkan aku tuh nggak bisa yang namanya menyediakan jasa aku ke seluruh Indonesia atau ke semua orang banyak. Jadi aku mulailah pertama tuh ngajar dulu private class. Pertama ngajar untuk orang-orang yang mau belajar kue. Kemudian datanglah pandemi. Karena pandemi akhirnya kita bikin online class. Nah dari situ tuh mulai banyak murid-murid yang join, orang-orang partisipan yang join kelas. Tapi dari situ kan jadi banyak kompetitor. Murid-murid sendiri adalah kompetitor. Di situ mikir, masa berkompetisi sama murid sendiri, daripada kayak gitu ya udahlah kita coba buat terobosan baru, kita bikin produk yang memang orang itu bisa bikin sendiri di rumah. Jadi kita cuma bikinin kuenya yang polosan, mereka bisa glazing sendiri di rumah. Ini juga nggak cuma untuk orang-orang yang mau beli kue, tapi untuk murid-murid yang pengen latihan glazing tanpa harus bikin kuenya, gitu mereka bisa beli produk ini. Tuh kan bos, yang namanya masalah pasti ada aja solusinya.
Untuk mengatasi masalah kebanjiran orderan plus menyiasati ramainya kompetitor yang notabene muridnya sendiri, akhirnya Flow mengeluarkan terobosan baru dan menjadi pelopor Glaze It Yourself pertama di Indonesia. Produk ini memudahkan kita yang mau belajar glazing tanpa harus repot membuat cake-nya. Mau dijadikan birthday cake juga boleh, tinggal kalian tambahin ornamennya aja tuh. Emang deh, Flow ini the best banget, merubah keterbatasan menjadi cuan. Ya kalau dulu sehari Flow cuma sanggup membuat 5 mirror glaze cake, dengan adanya DIY, Flow bisa menjual produknya 2 kali lipat. Harga yang ditawarkan cake buatan Flow juga beragam, mulai dari Rp450.000 sampai Rp1,5 juta, tergantung tingkat kesulitannya. Kalau dihitung-hitung nih ya bos, cuan yang didapatkan Flow dari menjual kuenya saja di angka Rp4,5 juta per harinya. Kalau dikalikan sebulan, waduh, auto cuan. Belum lagi dari cuan jasa private class-nya ya bos. Pastinya berlimpah cuan tuh. Balik lagi ke kompetitor tadi ya. Kok Flow malah nyiptain banyak saingan sih? Apalagi dia bikin private class gala. Mikirnya gini lagi, karena sendirian itu maksudnya nggak akan pernah ada pertumbuhan dalam kesendirian lah intinya gitu. Jadi aku mikirnya kalau misalkan aku bisa bagi ilmu ini ke banyak orang, itu kan juga maksudnya dunia pastry Indonesia juga pasti bertumbuh dong, berkembang. Berangkat dari pengalaman pribadi Flow yang kesulitan mendapatkan ilmu pastry di Indonesia, akhirnya ia berpikir membuka jasa private class untuk berbagi ilmu dan juga sharing soal produk andalannya. Meskipun nantinya bakal menciptakan kompetitor baru, tapi Flow percaya kalau semakin banyak orang yang tahu tentang kue ini, permintaan juga akan semakin tinggi. Tinggal kalian aja tuh mau nggak berinovasi supaya customer nggak berpaling ke lain hati. Nah, gimana bos? Tertarik nggak sama bisnis Lagut Patisserie? Kalau mau bikin bisnis yang lain juga nggak apa-apa kok. Yang penting cuan bos.